Bismillahirrahmanirrahim. Embun datang, bunga menguntum. Surya datang, pecahlah pagi. Kucapkan assalamualaikum untuk pemirsa di rumah dan untuk jamaah yang ada di sini. Apa kabarnya semua? Anak-anakku cantik jelita. Masya Allah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'd. Ya, pemirsa di rumah dan juga anak-anak santriwati dari Rumah Quran Umar bin Khattab. Ya, ini anak-anak santri hafizah semua nih, Masya Allah ya. Juga menemani kita di Jelang Iftar kali ini. Nah, pemirsa di rumah masih dalam suasana Ramadan bertemu kembali bersama saya Mugi Zainal. Semangat kita ya menjemput bulan Ramadan, bulan yang selalu kita nanti dan kita rindukan. Ya, di bulan Ramadan ini ngapain aja nih kita? Iya, yang pasti juga rajin harus membaca Al-Quran ya, itu pasti. Apalagi melakukan yang namanya tadarus Al-Quran. Apa sih tadarus Al-Quran? Kita pengen banget nih ngebahasnya di tema ini. Pasti banyak manfaat dan makna. Lalu gimana sih supaya kita semangat nih untuk selalu melakukan tadarus Al-Quran seperti santriwati yang ada di Rumah Quran Umar bin Khattab kali ini. Nah, tema kita tadarus Al-Quran, mengaji dan menghayati kalam ilahi. Masya Allah, di sebelah saya sudah ada narasumber-narasumber yang beliau ini sangat sibuk sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah hadir menemani kami kembali di Jelang Iftar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Hanafi Usman, SPDI MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat, Bunda. Iya, semangat nih selalu membina anak-anak di Rumah Quran Umar bin Khattab ya. Iya pemirsa, beliau ini pimpinan santriwati dan santriwan dari Rumah Quran Umar bin Khattab yang ada di Bogor. Dan juga sapa kita lagi untuk narsum kita yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Kandidat Haji Badrus Salam, STHI MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa TPRI Jakarta yang dirahmati Allah. Masya Allah, terima kasih juga Ustadz udah hadir. Ya, beliau Kepala Madrasah Aliyah dan pengurus Pospen Tarbiyatus Sibyan Bogor. Masya Allah ya. Dan terima kasih Ustadz ya udah hadir juga ke sini. Ya, baik, nggak sabar nih kita semua ya, termasuk juga anak-anakku yang saleh hari ini. Kita pengen ngebahas tema yang luar biasa hari ini. Untuk Ustadz Badru nih. Baik. Ustadz Badru yang jauh-jauh datang ke Rumah Quran. Ya Ustadz, kita pengen tahu juga nih Ustadz. Tadarus Al-Quran. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih panjang, pengen tahu dulu nih, tadarus Al-Quran ini apa sih? Ustadz Badru, silakan Ustadz. Baik, kalau kita lihat dari terminologi dari makna tadarus, mengikuti wajan tafa'ul, yaitu tadarus itu satu aktivitas kegiatan yang dilakukan baik perorangan maupun berjamaah dalam rangka membaca, mengkaji, dan memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, di momentum bulan suci Ramadan ini, maka senantiasa kita selaku umat muslim, mari jadikan Al-Quran sebagai hikmah untuk kehidupan kita, baik di dunia menggapai kehidupan akhirat kelak. Masya Allah. Kalau dari Ustadz Hanafi sendiri, Ustadz Hanafi kan memang lingkungannya nih di Rumah Quran ya. Nah, makna dari tadarus Al-Quran itu sendiri seperti apa nih Ustadz? Ya, kalau kita di pondok ini, kami menyimpulkannya singkat, Bunda. Iya. Artinya saya selalu menyampaikan kepada santri, kalau ada idola kita yang menyampaikan sebuah amanat, kata-kata, kalimat, itu senantiasa anak-anak kita di luar itu mengikuti kalimat yang diajarkan oleh idolanya. Masya Allah. Nah sekarang kalimat yang indah itu yang Allah titipkan lewat Al-Quran. Maka kalau kita mengidolakan Allah, cinta dengan Allah, maka seluruh kalam-kalamnya, kalimat-kalimatnya sudah menjadi rutinitas yang terus kita baca. Karena kalimat yang Allah titipkan lewat kalamnya ini Bunda, bukan kalimat-kalimat yang sembarang. Betul. Karena kalau kita membacanya, dia akan mendampingi kita. Betul. Ketika kita gelisah, kita membacanya, hati kita menjadi tenang. Betul. Ketika kita gundah gulana, ketika kita membacanya menjadi cerah-cerah, bahagia. Ketika kita membacanya hadir inovasi-inovasi yang tidak pernah lekang oleh zaman, berkembangnya pun zaman, Al-Quran tidak akan pernah tertinggal. Jadi barang siapa yang dekat dengan Al-Quran,
tentu dia akan bahagia di dunia, apalagi di maupun akhirat. di akhirat ya. Apalagi ini bulan Ramadan ya, Betul, Ustaz ya. Ini wajah-wajah anak-anak kita ya cerah ya, cerah, dan biasanya para penghafal Al-Qur'an ini juga Masya Allah ini luar biasa ini ya, berlipat ganda. Nah ini juga nih Ustadz Badru. Yap. Ya, Ramadan itu kan sering diartikan juga sebagai bulannya Al-Qur'an. Ya. Nah, bagaimana menanggapi seperti ini Ustadz? Ya, bulannya Al-Quran kalau kita lihat dari sejarah, kitab-kitab suci diturunkan oleh Allah itu pada bulan suci Ramadan. Baik dari suhufnya Ibrahim, kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu sendiri diturunkan bulan suci Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat giumnya Arab, as-saumu al-qadru tajwian. Puasa ini adalah mendidik kepada insan yang mengkosongkan lapar, dahaga, tetapi lil batini, bagi rohani ini senantiasa diisi dengan apa? Kalam-kalam ilahi. Maka bentuk tujuan turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan itu meningkatkan bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah, yang dimana di dauh sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qala Al-Quran wasiyam yasfa'an. Al-Quran dan puasa ini akan ada dua syafaat yang akan diberikan. Yaqulul Quran qad mana'tun lail qad mana'tun naubil lail. Ya Allah, aku sibukkan diri, aku tahan ngantukku, tidurku di malam hari, maka wa yashfa'ani, berikanlah aku syafaat. Begitupun yaqulu saum qad mana'tu ta'am bin nahari wasahwat. Aku mendidik, aku menjaga dari lahar, dahaga maupun syahwat, yang tiada lain untuk senantiasa kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kualitas ibadah kita senantiasa menjadikan Al-Quran bagaikan intan, bagaikan berlian. Pak Ustadz tadi Hanafi sampaikan bagaimana ketika kita bergelut berkhidmah dengan Al-Quran, Allah akan berikan yang luar biasa ekspektasinya di dalam kehidupan kita pada saat Masya Allah. Iya, Al-Quran penuntun hidup dan pedoman hidup kita. Itu Masya Allah. Ya, pemirsa di rumah dan juga anak-anakku yang tersayang semuanya, kita break dulu ya, dan kita nanti lanjut kembali tentunya setelah yang satu ini. Kembali kita di Jelang Iftar dan Masya Allah tema kita tentang Tadarus Al-Quran. Masih bersama anak-anak santriwati di Rumah Quran Umar bin Khattab dan juga narasumber kita tentunya. Ya, ini saya mau bertanya langsung nih ke pemimpin Rumah Quran ya, Umar bin Khattab, Ustadz Hanafi Usman. Ya Ustadz, nih banyak juga yang mengatakan, wah Tadarus itu kan harus rame-rame. Ya. Nah, gimana nih Ustadz? Apakah memang harus rame-rame? Bisa nggak kita sendiri nih melakukan Tadarus Al-Quran? Ya, silakan Ustadz. Iya Bunda, jamaah sekalian berbahagia. Tadarus itu dua-duanya bisa. Rame-rame bisa, Ya. sendiri juga bisa. Ya. Bagi ibu-ibu mungkin kalau di rumah selesai sholat subuh, kemudian menunggu suruk, Ya. mungkin bisa sendiri. Tapi kalau kami di dunia pondok Bunda, Ya. tentu tadarusnya rame-rame. Kenapa? Ya karena kita tahulah kelemahan kita di mana. Ya, Nah, ya. jadi karena malam kita tahajud, malam juga kita membaca Al-Quran. Kemudian kalau subuh biasanya identik dengan ngantuk. Maka kita mensiasati ngantuk itu dengan beramai-ramai. Jadi kalau dengan rame-rame itu ada semangat. Bunda. Semangatnya Ada tuh luar semangat. biasa ya. Kita dengarkan teman kita membaca surat Ad-Duha, kita mendengarkan. Jadi ada apa namanya, Bunda? Semangat itu timbul. Saling menyemangati, Ya, saling mendorong menyemangati. gitu ya. Kalau teman kita ngantuk, kita bangunkan. Iya. Dan yang paling penting kan bacaan Al-Quran ini kan apa namanya, Harus pendidikan. benar juga Iya, ya. luar biasa Bunda. Jadi bacaannya itu kan syifa
Betul, menjadi obat. Jadi obat. ketika kita mengantuk, kita mendengar teman kita membacakan salah satu ayat Al-Quran misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Baru nyampe di situ aja tuh ada getaran Bunda. Jadi tadinya yang Ini tadi ngantuk, saya Ustadz baca aja udah getar nih. ada ngantuk, ada lelah, itu Iya. menimbulkan motivasi semangat. Masya Allah. Jadi kalau kami di pondok Bunda pasti rame-rame. Iya, dan ibu-ibu juga kalau bisa ngumpul tuh, Wah, waduh, lebih cakep. silaturahminya ngumpul, ukhuwah Islamnya juga ada bangkit gitu. Makanya ibu-ibu di rumah rajin-rajin tadarus Al-Quran, apalagi Ramadan, Iya. ya. Setelah itu jamaah beli sayur. Baru yang lain. Baru yang Gitu ya. Baik, ya Ustadz Badru, tentunya banyak dong hikmah kalau kita bisa melakukan tadarus Al-Quran terutama di bulan Ramadan ini. Apa nih hikmahnya nih Ustadz, silakan. Pertama, jelas janji Allah bagi orang yang mendekatkan diri pada Al-Quran. Saya katakan tadi Al-Quran ibarat sebuah intan permata, berlian. Yang satu sisi kita lihat indah, setiap sisi yang lain pun indah. Dan begitupun Al-Quran itu bagaikan cerminan. Bagaimana ketika Al-Quran kita berhadap dengan cerminan itu? Menghadap kita. Kita sampingkan Al-Quran, cerminan itu menyampingkan kita. Kita dekatkan. Kita jauhkan. Begitu pun Al-Quran. Jadi oleh karena itu, insya Allah Al-Quran sebagai way of life, pedoman hidup buat kehidupan manusia yang senantiasa tentu ya diawali dengan niat tashihun niyah, keikhlasan, ketulusan kita di dalam mengkaji Al-Quran. Jangan Al-Quran hanya sebatas decoration only, perhiasan. Tapi Al-Quran jadikan kebutuhan kita. Insya Allah dengan kebutuhan Al-Quran kita berkhidmah dengan Al-Quran. Dan walhasil di rumah Al-Quran Umar bin Khattab ini, pimpinan KU Hanafi ini senantiasa luar biasa. Masya Allah. Berikan ya keniscayaan dari kita berkhidmah dengan Al-Quran. Begitu banyak dan besar hikmah yang terkandung dalam dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Maka diantaranya adalah bagaimana etika, adab seseorang membaca Al-Quran. Ulama-ulama telah mengajarkan kita. Diantaranya apa? Bersih dari hadas, pikiran, kotoran. Bahkan dianjurkan kita setelah kita membacanya, menerimanya, mengamalkannya sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan semuanya itu membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Masya Allah. Kalau yang namanya udah mencintai itu ya pastinya pengen terus dong deket. Cinta sama Al-Quran juga pasti pengen terus dong ya. Bukan cuma dipegang, tapi dibaca ya. Dan juga pasti juga mengimplementasikan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu ya Ustadz ya. Dan anak-anakku tersayang. Ya baik, untuk Ustadz Hanafi sendiri. Ustadz, ini tadarus Al-Quran ini apakah kita cuma bisa ngebaca aja? Lalu misalnya apakah ada salah cara pengucapan? Kemudian bagaimana dengan maknanya? Apakah kita juga harus menguasai seperti itu? Jadi tidak hanya sekedar ngebaca itu loh. Gimana Iya. nih Ustadz? Artinya begini Bunda, Allah itu memberikan kemudahan. Iya. Idealnya memang ketika kita membaca, kita paham maknanya, Iya. mengerti artinya, apa tujuan dari ayat ini. Tapi kan tidak semua umat, masyarakat kita paham betul, ngerti tentang bahasa Arab, nanti tentang balaghah, tentang segala macam yang berhubungan Iya. dengan itu. Iya, iya. Nah, sehingga kalau bisa maksimal memahami arti dan maknanya itu jauh lebih baik. Tapi pun kalaupun belum, maka bacakanlah ayatnya. Insya Iya. Allah pelan-pelan Allah akan memberikan pemahaman kepada diri kita. Masya Allah. Iya, baik. Jadi alangkah lebih bagusnya juga kita sambil tadarus juga sambil belajar. Betul, sambil belajar. Sambil mana yang salah bisa ditandain, Baik. nanti biar nggak salah lagi gitu. Bagusnya memang ada gurunya. Ya. Mah itu dia. Ada yang membimbing. Mandu ada juga, yang mengarahkan. betul, Iya. betul banget, Karena ya. Al-Quran tuh manggil kita kan, udah. Betul Kalau kau ada banget, gelisah, banget. kau ini, Bener. ya Al-Quran manggil. Iya, Ista'inu bis-sabri was-shalah. Nah, kan Masya begitu. Allah, betul banget. Sabar, sholat. Itu Al-Quran mengajar. Sabar dan sholat. Iya. Jadi sebenarnya banyak sekali petua-petua. Iya, dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu, Betul. betul banget Ketika ya. kau gelisah, datanglah kau ke masjid. Baik. Nah, baik untuk Ustadz Badru sendiri ya. Nah, bagaimana tadarus Al-Quran yang baik nih? Ya. Nah, apakah harus di tempat yang khusus atau waktu yang khusus gitu ya? Silakan Ustadz. Untuk tadarus tentu kita dalam situasi kondisi memang dianjurkannya pertama mim makanin nazib,
tempat yang suci, tempat yang bersih, ya kan gitu. Adapun yang tadi disampaikan boleh dilakukan per orang, boleh dilakukan bersama-sama. Yang terpenting adalah janganlah niatkan Al-Quran karena sesuatu, karena ingin lain, yang semuanya itu kita untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, yang tadi saya sampaikan pertama adalah punya wudu gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di mushaf-mushaf, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh disentuh Al-Quran. Terlepas perbedaan penafsiran la yamassuhu ilal mutahharun itu siapa, yang pastinya kita selaku kaum muslimin beradab, beretika terhadap kitab kalam suci, yaitu bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian mimakanin nasib. Nah, kemudian dianjurkan juga, kita disunahkan, ya mungkin di pondok ini diajarkan bagaimana dengan cara pembacaan qiraah, bagaimana dengan lagam-lagamnya gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita pula senantiasa dianjurkan untuk mentadabburi, menghayati, mengamalkan dan merenungkan ada yang tercipta, ada yang tertulis. Masya Allah. Baca, menghayati, mengamalkan. Nah, itu yang terpenting juga ya Ustadz Badru juga ya. Ya, ini menarik sekali ya kita ngebahas mengenai tadarus Al-Quran terutama di bulan Ramadan. Tapi kita break dulu ya. Dan juga pemirsa di rumah, sambil menunggu buduk maghrib, tetap bersama kami selalu di Jelang Iftar. Kembali kita pemirsa di Jelang Iftar, tema kita tadarus Al-Quran, mengaji dan menghayati kalam ilahi. Masih bersama anak-anak santriwati di Rumah Quran Umar bin Khattab. Tetap semangat nih semua. Alhamdulillah. Iya, Ustadz Badru, Ustadz Hanafi. Iya Bunda. Kayaknya anak-anak kita dari tadi itu pengen tanya gitu. Kita kasih kesempatan dong ya. Baik, siap. Iya, anak-anakku yang cantik saleha, ada yang mau bertanya siapa nih? Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yerhamna. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Hanafi, Bunda. Iya, silakan. Ustadz, apa keutamaan dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Nah, keutamaannya nih Ustadz ditanya Membaca lagi. Al-Quran ya. Membaca Al-Quran sekaligus tadarus juga maksudnya ya. Silakan Ya, Ustadz. baik, terima kasih anakku. Jadi pertama tentu Bunda, ketika kita membaca di bulan suci Ramadan, pahalanya lebih banyak Masya Allah. dibanding bulan-bulan yang lain. Karena di dalam huruf-huruf Al-Quran itu kan mengandung 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu ada 30 kebaikan. 30 kebaikan. 30 Alif kebaikan. Lam Mim. Iya, ada Masya 30 Allah. kebaikan. Iya. Nah, kalau itu kita lakukan di bulan turunnya Al-Quran, bulan puasa, itu tentu luar biasa pahalanya. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, tentu hati kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi adik-adikku yang ada di luaran sana, kalau engkau hatimu gelisah, hatimu tidak tenang, maka bacalah Al-Quran. Datang ke Al-Quran, bersama Al-Quran, tidurmu bersama Al-Quran, hidupmu bersama Al-Quran, pasti akan tenang. Masya Kenapa? Karena ketenangan itu milik Allah dan ketenangan itu Allah titip lewat Al-Quran. Masya Allah. Jadi ngapain mau cari yang lain? Yang lain Bunda. Ya, banyak nih anak muda juga sekarang yang stres, yang galau gitu ya. Dengarkan Al-Quran, baca Al-Quran itu ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan. Masya Allah. Begitu ya anakku sayang? Iya Bunda, syukran Ustadz. Iya, mari. Ya, kayaknya masih ada lagi nih yang mau bertanya. Mana nih? Oh, yang sini dulu, yang di ujung ya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Wahyuni. Ustadz Afwan, saya ingin bertanya. Kalau misalnya saya membaca Al-Quran atau tadarus di rumah, apakah mendapat berkah Ustadz? Nah, Nanya ke Ustadz siapa nih Ustadz? ke Badru ya, kayak Ya. Ustadz Badru ya, boleh ya gantian ini ya. Baik. Ustadz Badru gimana? Allah, Adinda, mudah-mudahan Ananda dalam menghayati dan mengamalkan Al-Quran senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Amin. keberkahan orang-orang yang senantiasa menyelimuti dan menggeluti Al-Quran, itu Allah akan datangkan keberkahan. Begitu dahsyatnya diksi-diksi Al-Quran. Di dalam Al-Quran menjelaskan, di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Nah, senantiasa keberkahan, bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, atau di dalam redaksi yang lain, nawwiru manazil bis salat wal Quran. Artinya senantiasa keberkahan dalam kita membaca Al-Quran, baik pondok pesantren, di rumah, di tempat-tempat yang tadi diantaranya saya sudah sampaikan bahwa adab membaca Al-Quran yaitu ayyakuna mim makanin nazi, di antaranya tempat yang bersih, tempat yang suci, ya masjid, rumah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan keberkahan Allah berikan kepada orang-orang yang tadi kata Pak Ustadz, galaunya kita, senangnya, susahnya kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran jadi petunjuk, Al-Quran jadi syifa warahmah. Inilah pesan-pesan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Masya Allah. Jadi dimanapun ya Ustadz ya, balik ke niat kita. Ya. Allah Maha Tahu, Allah Maha Besar ya. Tentunya semangat terus untuk melakukan tadarus Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Mau di rumah, mau dimanapun ya Ustadz, Masya Allah. Iya, baik. Dari tadi juga yang sebelah sini nih, yang sebelah sini juga ada yang mau tanya Ya, nih. enggak, Kita enggak. persilakan juga ya Ustadz ya. Iya, benar. Ya, anak-anakku tersayang yang di sebelah sini, ada yang bertanya lagi silakan. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Wisna Naura. Iya. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana agar rajin dalam membaca Al-Quran dan tadarus? Ya, gimana tadi? Bagaimana agar rajin dalam Rajin. tadarus Oh, Al-Quran? rajin. Bagaimana Ya, nih? motivasinya? Iya, apalagi nanti Ramadan mungkin ada yang pulang gitu ya, pas mau libur nggak ya di sini? Ramadan tetap di sini. Tetap di sini ya. Tetap di Nah, sini. ini malah semangat nih kalau antar teman-teman yang ada di sini selalu bersama-sama. Ini bagaimana nih Ustadz supaya anak-anak ini rajin nih ngebaca Al-Quran, apalagi tadarus Al-Quran, gimana nih Ustadz? Baik, pertama nanti kita akan berbagi dengan Ustaz Batu. Ya, Pertama, Rasulullah SAW memberikan gambaran Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Tawaran pertama agar kita rajin membaca Al-Quran ini, Rasul memberikan stimulus, Bunda. Rasul memberikan janji. Kalau engkau membaca Al-Quran, wahai anak-anak Indonesia, wahai masyarakat Indonesia, wahai umat Islam, maka Al-Quran itu akan mendampingi kita, memberikan syafaat di alam kubur. Masya Allah. Tidak ada pendampingan yang paling indah membersamai kita sampai ke liang lahat Ya. selain Al-Quran. Istri meninggal, suami nggak mau dampingi. Suami meninggal, istri tak mau dampingi. Anak meninggal, ayah bunda tak mau dampingi. Tapi kalau kita komunikasi dengan Al-Quran, Iya. maka Al-Quran senantiasa memberikan pendampingan sampai ke alam barzah. Masya Allah. Jadi jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran ya Betul. Ustadz ya. Apalagi di bulan Ramadan berkah ini. Betul. Yang pasti juga membaca, membenahi, lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan. Masya Allah. Nah, anak-anakku tersayang dari Rumah Quran Umar bin Khattab dan juga pemirsa yang ada di rumah tentunya ya. Kita sih sebenarnya pengen banget loh berlama-lama ngebahas tentang tadarus Al-Quran ini. Nah, tapi waktu juan yang ngebatasin kita semua. Baik, untuk Ustadz Badru sendiri, Ustadz, apa yang mau disampaikan dan simpulkan dalam acara kita kali ini? Ya, silakan. Baik, di momentum bulan yang mulia, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, maka seyogianya bagi kita semua, di samping ada kewajiban yang diwajibkan bagi kita kaum muslimin dan muslimat, yaitu menunaikan ibadah puasa, dan ada kesunahan-kesunahan. Yang mudah-mudahan kesunahan-kesunahan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu yang digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga sangat mendambakan. Orang Sunda bilang mengarep-arep. Kita ingin tunggu surga, maka lakukan aktivitas yang kita lakukan. Pertama apa? Talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran bermakna tala, kita baca. Bukan hanya kita baca, tetapi kita rasuki, kita maknai yang dalam kehidupan kita. Hafidul lisan, jaga tutur kata kita. Wamut imil ji'an, kita tingkatkan kepedulian sosial di antara kita. Wasaumi Ramadan, imanan wahtisaban. Mudah-mudahan keberkahan
menyelimuti kita semuanya di dalam menggapai cita-cita yang Allah berikan. Luar biasa orang yang berkhidmah pada Al-Quran. Masya Allah. Ya baik, silakan juga untuk Ustadz Hanafi. Ya, pemirsa di rumah, kesimpulan kita pada kali ini di bulan suci Ramadan ini, ayo kita perhatikan. Ketika Al-Quran itu diturunkan di gua-guanya menjadi mulia. Ketika Al-Quran itu diturunkan di tanah suci menjadi mulia. Ketika Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril, malaikatnya pun menjadi pemimpin. Ketika itu diberikan amanah kepada Nabi terakhir, Nabi pun menjadi Nabi penutup dan juga sekaligus pemimpin. Maka kalau Al-Quran itu berada dalam hati kita, kita amalkan, insya Allah semua urusan dunia kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Maka Allah. bersama Al-Quran selalu, insya Allah Semangat. bersama-sama sampai ke surga, insya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak ya untuk Ustadz Bunda. Badru, juga untuk Ustadz Hanafi Usman. Sama-sama, Bun. Semoga apa yang kita sharingkan kali ini juga bisa mendapatkan amal berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga ya anak-anakku yang saleh-salehat dari Rumah Quran Umar bin Khattab. Yang pasti pemirsa, banyak sekali manfaat ya apabila kita melakukan tadarus Al-Quran, di mana kita juga tercipta ukhuwah Islamiyah dan amalan yang berlipat ganda, serta semoga kita juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Dan yang pasti satu pantun untuk semuanya, Raja Malaka di Samudra Pasai. Hidup di zaman kerajaan, jelang iftar usai selesai, tapi jangan lupa tadarus Al-Quran. Semangat untuk semuanya. Saya Mugi Zainal beserta semua kru juga mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan salah. Mari sama-sama kita menutup jelang iftar ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.